Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura Juliani dengan NIM A1C4210 dari kelas reguler B dengan ruang R003. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum yang berjudul tipe-tipe telur. Adapun tujuan praktikum saya pada kali ini yaitu untuk mengetahui tipe-tipe telur pada vertebrata dan membandingkan antara beberapa spesies dengan tipe telur yang berbeda. Sedikit landasan teori sebelum memasuki hasil dan pembahasan. Adapun landasan teorinya yaitu telur unggas umumnya memiliki bentuk hampir bulat sampai lonjong. Perbedaan bentuk itu dapat terjadi karena adanya berbagai faktor yang mempengaruhi antara sifat genetik atau keturunan, umur hewan sewaktu bertelur, sifat-sifat fisiologis waktu bertelur, dan sifat-sifat fisiologis yang dapat pada sang induk. Selain bentuk, ukuran telur juga bermacam-macam. Ada yang telur isinya berat, ada pula yang ringan. Umumnya, telur bebek lebih besar daripada telur ayam puyuh dan telur ayam. Semua jenis telur unggas mempunyai struktur yang sama. Struktur telur terdiri atas kulit telur, lapisan telur atau kutikula, membran kulit telur, putih telur atau albumin, kuning telur atau yolk, bakal anak ayam atau gram sport, dan kantong udara. Umumnya, semua jenis telur unggas dan hewan lain yang dalam perkembangbiakan dengan cara bertelur mempunyai struktur yang sama. Alat dan bahannya, yang pertama itu ada wadah, pisau. Yang bahannya yang pertama ada telur bebek, telur ayam, dan telur puyuh. Berikut ini adalah pembahasan dari telur ayam. Yang pertama di sini dapat kita lihat ada cangkang telur. Cangkang telur ini berfungsi sebagai pelindung utama pada telur dan cangkang ini mempunyai pori-pori sebagai pertukaran udara. Selanjutnya di sini ada membran cangkang yang ini. Membran cangkang yaitu selaput tipis yang berada di dalam cangkang telur.
Di salah satu ujung telur, selaput tipis ini tidak menempel di cangkang sehingga yang di ujung di sini sehingga membentuk rongga udara. Yang selanjutnya yaitu keping embrina. Yang selanjutnya yang di sini ada keping germina. Keping ini berfungsi sebagai calon individu baru. Selanjutnya di sini ada kuning telur atau yolk yang sebagai sumber cadangan makanan pada embrio. Selanjutnya di sini ada membran katelin, yaitu yang membungkus kuning telur. Selanjutnya yang di sini ada albumin atau putih telur yang berfungsi sebagai pelindung embrio dari goncangan dan cadangan makanan dan air. Albumin ini juga terdiri dari 4 lapisan. Yang ada yang berisi lapis tipis atau encer yang di sini yang berhubungan langsung dengan selaput vetelin. Yang selanjutnya lapisan encer dikelilingi oleh lapisan yang tebal yang ada di sini. Yang selanjutnya di sini ada kalaza yang di sini. Kalaza ini merupakan tali kuning telur yang berfungsi untuk menahan kuning telur agar tetap berada pada tempatnya dan juga menjaga embrio agar tetap berada di atas kuning telur. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada telur yang sudah direbus, pada telur ayam. Yang pertama di sini ada cangkang telur yang berfungsi sebagai pelindung utama pada telur dan di cangkang juga mempunyai pori-pori sebagai pertukaran udara. Selanjutnya di sini ada membran cangkang. Membran cangkang ini yaitu selaput tipis yang berada di dalam cangkang telur. Di salah satu ujung telur selaput tipis ini tidak menempel pada cangkang yang di bagian sini sehingga membentuk rongga udara. Yang selanjutnya ada albumin atau putih telur berfungsi sebagai pelindung embrio dari goncangan dan cadangan makanan dan air. Berikut ini ada kuning telur atau yolk yang berfungsi sebagai tempat cadangan makanan pada embrio. Yang selanjutnya tipe telur ayam ini yaitu tipe megalosital, di mana penyebaran itu di salah satu ujung telur, dan telur ayam ini juga termasuk telolesital berat karena pada kutub vegetatif lebih besar pada kutub amina. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan telur bebek. Yang pertama yaitu ada cangkang telur. Cangkang telur bebek ini berwarna biru muda atau toska yang berfungsi sebagai pelindung telur, dan juga di sana ada membran cangkang yang ada di dalam sini, membran cangkang, dan juga merupakan selaput tipis. Di ujung ada ruang udara yang tidak menempel di cangkang sehingga membentuk rongga udara. Yang selanjutnya di sini ada kuning telur. Kuning telur pada bebek lebih terang daripada kuning telur pada ayam. Yang selanjutnya di sini ada membran vitalus. Membran ini berfungsi untuk membungkus kuning telur. Yang selanjutnya di telur bebek juga ada lapisan tebal yang di sini. Lapisan tebal ini ada lapisan tebal yang kental, encer, dan tipis. Yang selanjutnya ada tali kuning telur. Tali ini berfungsi untuk menahan kuning telur. Yang selanjutnya ada keping germina yang merupakan calon individu baru. Yang selanjutnya pada telur rebus. Yang pertama di sini ada cangkang telur. Cangkang telur bebek ini berwarna biru muda atau biru toska yang berfungsi sebagai pelindung telur, dan juga di sana di sini ada membran cangkang dan ada juga selaput tipis yang di dalam ini. Selaput tipis ini di ujung telur ini tidak menempel sehingga membentuk rongga udara seperti ini.
Yang selanjutnya di sini ada kuning telur. Kuning telur bebek itu lebih terang daripada kuning telur ayam. Yang selanjutnya di sini ada putih telur. Putih telur ini putih telur atau albumin yang berfungsi sebagai pelindung embrio dari goncangan dan juga sebagai cadangan makanan dan air. Selanjutnya tipe telur. Tipe telur bebek ini berdasarkan penyebaran iodnya, ini termasuk telolesita dan juga termasuk telolesital berat karena kutub vegetatif lebih besar daripada kutub animalnya. Baiklah, berikut ini yang terakhir yaitu telur puyuh. Di sini ada cangkang telur puyuh. Cangkang telur puyuh ini berwarna coklat dan memiliki bintik-bintik hitam seperti ini. Yang selanjutnya di sini ada membran cangkang atau selaput tipis yang ada di dalam cangkang, yang di ujungnya terdapat ruang udara. Yang selanjutnya di sini ada membran petelin, yaitu yang berfungsi untuk membungkus kuning telur. Di sini juga ada keping germinal yang berfungsi untuk membentuk individu baru. Yang selanjutnya di sini ada putih telur yang berfungsi sebagai pelindung embrio dari guncangan dan juga berfungsi sebagai cadangan makanan dan air. Yang selanjutnya di sini ada tali kuning telur. Tali kuning telur ini berfungsi untuk menahan kuning telur. Yang di sini. Di sini saya akan menjelaskan telur puyuh pada bagian rebus yang telah direbus. Yang pertama di sini ada cangkang telur. Cangkang telur puyuh ini berwarna coklat dan memiliki bintik-bintik hitam dan juga memiliki pori-pori telur. Di sini ada membran cangkang atau selaput tipis yang berada di dalam cangkang telur yang di bagian sini. Dan selanjutnya selaput tipis ini ada yang tidak menempel di ujung cangkang telur sehingga membentuk rongga udara yang di sini. Yang selanjutnya di sini ada kuning telur atau yolk yang berfungsi sebagai tempat cadangan makanan pada embrio. Yang selanjutnya di sini ada putih telur atau albumin. Putih telur ini berfungsi sebagai pelindung embrio dari goncangan dan cadangan makanan dan air. Selanjutnya telur puyuh ini memiliki tipe megalesital karena memiliki banyak iod dan berdasarkan penyebaran iodnya ini termasuk telolesital. Ini juga termasuk telolesital berat. Berdasarkan hasil praktikum dapat disimpulkan bahwa berdasarkan tipe telur ayam bebek, puyuh, dan ayam, ketiga telur tersebut memiliki jumlah yolk yang banyak yang termasuk ke tipe megalesital, sedangkan berdasarkan penyebarannya termasuk telolesital.